selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan buletin Jateng Daya Dialog bersama saya Raida Pulpi. Dan seperti biasa, siang hari ini saya sudah ditemani narasumber-narasumber yang hadir langsung ke studio Metro TV Jateng DIY. Dan hari ini kami akan membahas mengenai KUA PPAS 2024 dan KUPA PPAS 2023 dari Kota Surakarta. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber hari ini. Ada Pak Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, dan Pak Ahmad Sapari, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta. Selamat siang, apa kabar Bapak-Bapak? Selamat siang, Mbak Pulpi. Iya, kita akan bahas mengenai KUA PPAS dan KUPA PPAS. Mungkin masih banyak pemirsa yang masih belum tahu nih, apa itu? Nah, saya akan ke Pak Budi terlebih dahulu. Apa sebenarnya Pak yang menjadi prioritas pemerintah Kota Surakarta dalam KUA PPAS tahun 2024? Iya, terima kasih Mbak Pulpi. Jadi pada kesempatan kali ini yang saat ini menjadi tugas kami yang sedang dibahas bersama-sama dengan pemerintah kota adalah dalam rangka kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara untuk APBD tahun 2024 yang sekaligus juga dibarengkan dengan pembahasan untuk KUPA dan PPAS perubahan tahun 2023. Di kebijakan umum anggaran tahun 2024 yang saat ini sedang kita bahas dan itu merupakan yang kemarin nota penjelasannya sudah disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota, karena Pak Wali Kota kebetulan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ke luar negeri. Ada beberapa hal yang di tahun ini menjadi fokus kita. Di antaranya memang secara total APBD kita direncanakan masih di kisaran angka 2,1 triliun, di mana dari 2,1 triliun itu terbagi dari beberapa komponen, diantaranya untuk proyeksi pendapatan daerah di tahun 2024, kita rencanakan nanti untuk pendapatan daerah untuk PAD-nya sekitar 804 miliar. Ini naik dari proyeksi di tahun 2023 yang di akhir kemarin pada saat penyampaian KUPA hasil ataupun akhirnya adalah di sekitar 722. Jadi untuk 2024 kita rencanakan naik. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lainnya, diantaranya untuk pembelanjaan daerah, kemudian pembiayaan daerah yang di tahun ini kita juga fokus diantaranya untuk menyelesaikan pengembangan Rumah Sakit Dr. Fatmawati dengan kita melakukan peminjaman daerah sekitar 50 miliar. Tetapi di akhir kita prosesnya untuk kaitannya dengan proses pembahasan penganggaran nanti adalah kita tidak akan defisit. Jadi dari defisit yang ada kita tutup, kemudian kita zero defisit. Jadi prinsipnya untuk penganggaran ini kita berimbang. Kita tidak pernah defisit di tahun-tahun setiap pembahasannya. Gitu, Mbak. Oke, berarti itu yang menjadi prioritas dan juga fokus. Kemudian Pak Sapari, kalau yang menjadi prioritas pemerintah Kota Surakarta dalam KUPA PPAS 2023 apa? Jadi ini, itu kan setelah kita berjalannya APBD 2023, setelah di tengah jalan kan perlu ada kegiatan-kegiatan yang mendesak atau anggaran-anggaran yang sebelumnya belum direncanakan di akhir tahun ada bantuan dari pemerintah Jawa Tengah, mungkin terus ada Silva, sehingga kan ada terjadi menguraikan kembali kegiatan yang berjalan, termasuk tadi Pak Budi menyatakan rumah sakit yang 2024 kita anggarkan. Sebetulnya kemarin saya juga melihat Ibu, mungkin Pak Budi juga bersama Pak Budi untuk standarisasi rumah sakit di dalam pengurusan SIP. Salah satu saya lihat sana itu dengan tadi pembangunan rumah sakit yang 3.000 meter nanti dianggarkan 2024 untuk pinjaman. Nah, salah satu permasalahan adalah jalan. Jalan masuk
ke rumah saya kan sempit saja sama Pak Sekda, wah Pak itu perlu direncanakan loh, iya, tapi kerjasama dengan pemerintah Boyolali. Jadi ya kembali hati, sehingga karena ada Silva juga sekitar nanti kita anggar Silva itu 50 juta, 50 miliar, nah itu juga harus ada kegiatan yang harus dirubah, termasuk kemarin di ke-13 karena 2023 kan belum kita anggarkan waktu kita membuat anggaran APBD, sehingga ada kerja sehingga kita harus segera kita sesuaikan, termasuk dari segi stunting itu juga harus kita masukkan, sehingga yang namanya perubahan-perubahan itu adalah untuk menampung kegiatan yang belum ada dalam 2023. Oke, nah tadi disebutkan Silpa 50 miliar, selisihnya 60 miliar ya. 50 sampai 60 miliar begitu ya. Nah, Silpa ini sebagian besar diakibatkan oleh apa, Pak? Ya karena ada penghematan belanja, ya penghematan belanja yang harusnya standarisasi itu kan mungkin ada contoh ya, kita hotel itu standarisasi sampai 1,3, nggak tanya kita nginepnya hanya 1,1, berarti ada penghematan itu kan dasar itu. Terus kegiatan yang kegiatan standarisasi yang belum bisa demat itu. Tapi ada dampak negatifnya tidak Pak? Silpa ini mungkin untuk tahun 2024 begitu. Kalau sisa yang Silpa ini kan ada dua. Jadi Silpa yang sifatnya mengikat karena itu adalah bantuan dari pemerintah pusat yang berupa DAK atau DID itu kan memang sudah menunjuk, dan Bankyu provinsi. Dia kan sudah menunjuk untuk kegiatan A gitu ya, itu harus dilaksanakan untuk kegiatan itu. Dan biasanya memang ini bagian dari sisa pagu anggaran atau sisa pagu lelang. Ya itu nggak masalah sih, karena kan memang mengikat itu. Dan kalau untuk silpa-silpa yang sifatnya bebas, saya kira tahun ini cukup sedikit. Dan itu bisa dipergunakan untuk nanti tahun 2024 begitu. Berarti tidak berdampak negatif begitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk penyerapan anggaran sendiri bagaimana? Kaitannya dengan penyerapan anggaran di tahun 2023 ini saya kira cukup maksimal. Karena kemarin pada saat awal pelaksanaan APBD tahun 2023, kebetulan di saat awal itu terjadi refocusing. Karena refocusing kita di tahun 2023 ini ada 2 kali Mbak Pulpi. Yang ini memang cukup membuat kita kesulitan, terutama berkaitan dengan proyek-proyek fisik yang kemarin sudah kita sepakati bersama. Jadi dengan adanya refocusing itu otomatis beberapa pos pembelanjaan yang sudah disepakati pada saat penyusunan APBD 2023 itu kita kurangi, misalnya untuk kegiatan-kegiatan rutin seperti makan minum, kemudian termasuk perjalanan dinas di semua OPD maupun di Dewan itu kita kurangi. Kemudian juga kegiatan-kegiatan fisik yang mungkin bisa ditunda pelaksanaannya untuk di perubahan, ini kemarin juga kita tunda terlebih dahulu. Jadi itu yang untuk 2023 ini kita fokus nanti untuk mengembalikan kegiatan-kegiatan yang kemarin terrefocusing. Gitu harapannya itu. Ya sebenarnya sudah di akhir pandemi, tetapi karena memang satu ketidakpastian sekarang ini, kita memang dilema dengan ketidakpastian dari anggaran-anggaran transfer, dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang memang penuh ketidakpastian. Oke, berarti itu targetnya nanti di tahun berikutnya nanti akan kembali begitu ya. Oke, ya baik. Kita akan jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak, dan jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan Buletin Jateng Daya Dialog pemirsa bersama saya Rida Pulpi, dan masih membahas mengenai KUA PPAS 2024 dan KUPA PPAS 2023 Kota Surakarta. Tadi sudah membahas mengenai prioritasnya. Nah, kali ini saya ingin bertanya, kita ada tema pembangunan Kota Surakarta itu pengembangan kota budaya modern dan inklusif dan ramah lingkungan berbasis kolaborasi lintas komponen. Nah, Pak Budi dan Pak Sapari, bagaimana tanggapan DPRD dalam menanggapi tema pembangunan Kota Surakarta ini? Jadi setiap tahun itu kan tema-tema yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan, kemudian juga di backup dengan penganggaran, kita sesuaikan dengan tema-tema yang memang sudah
ditentukan oleh sesuai dengan aturan, karena kita dasarnya adalah untuk kaitannya dengan RPJMD di tahun 2021-2026, dan kebetulan tadi yang disampaikan oleh Mbak Pulpi itu adalah yang tema di tahun 2024 nanti. Jadi saya kira itu sudah nyambung, dan tentunya apa yang kita rencanakan untuk dibahas pada saat pembahasan APBD 2024 tentunya nanti kita usahakan semaksimal mungkin itu adalah bagian dari apa yang sudah diamanatkan di RPJMD yang kemudian diturunkan di dalam tema-tema pembangunan di setiap tahunnya, begitu Mbak. Nah, kalau bicara mengenai RPJMD tahun 2021 sampai 2026, kemudian bagaimana postur APBD pemerintah Kota Surakarta untuk menunjang RPJMD tersebut? Apa yang saat ini kita fokus yang berkaitan dengan postur APBD kita, dan ini juga sudah kita mulai bahas beberapa hari yang lalu, terutama memang kita saat ini di tengah bayang-bayang ketidakpastian kaitannya tadi beberapa dana-dana transfer dari pemerintah pusat seperti DID, kemudian DAK fisik, kemudian bantuan keuangan yang memang turunnya selalu lebih lambat daripada jadwal pembahasan kita, itu satu itu. Kemudian kita juga potensi pendapatan kita di akhir-akhir ini memang tidak sesuai dengan yang kita targetkan, karena memang ini berkaitan dengan aturan dari pemerintah pusat dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di situ salah satunya mengatur kaitannya penerimaan retribusi dari pajak dan retribusi yang kemarin juga sudah kita sesuaikan di Perda Retribusi Pajak kita. Di antaranya memang ada potensi-potensi yang akhirnya tidak bisa tertarik karena adanya aturan-aturan yang menyesuaikan dengan undang-undang. Nah, ini berdampak dengan penurunan target PAD kita, itu yang kedua. Kemudian juga di tahun 2023 ini kan ada rekrutmen ASN. Ya, ini kaitannya dengan belanja gaji pegawai kan otomatis juga akan naik kaitannya dengan hal itu. Ini juga akan menjadi pengaruh terhadap postur APBD kita. Kemudian juga penanganan stunting yang memang akhir-akhir ini dari pemerintah pusat, Pak Presiden juga sudah menginstruksikan untuk penanganan yang serius kaitannya dengan stunting itu. Kemudian juga kaitannya kita ada kemarin revisi Perda SOTK. Ya, ada beberapa OPD yang memang perlu penyesuaian nomenklatur. Ini juga berpengaruh di postur APBD. Kemudian juga beberapa hal yang lainnya yang memang saat ini sedang kita fokus untuk kita selesaikan di pembahasannya. Tapi paling tidak memang ini sudah sesuai dengan amanat undang-undang yang kita laksanakan untuk pembahasan KUA maupun KUPA. Masih ada sejumlah PR begitu? Masih. Nah, Pak Sapari tadi di segmen sebelumnya kan disebut ada reco-fishing. Nah, ini ada hambatan tersendiri atau tidak? Enggak, saya kira lanjutan Pak Budi ya. Memang di dalam kegiatan pandangan DPR masalah pemerintah daerah Kota Surakarta, anggaran-anggaran yang belum mungkin kita ada penyesuaian ya, anggaran penyesuaian sehingga dengan perubahan ini akan kita kembalikan kalau memang itu penting dan menunjukkan masyarakat. Karena di dalam pandangan DPR tadi masalahnya bahwa kita tuh pemerintah kita itu kan pemerintah daerahnya pendapatan dari retribusi dan pajak-pajak daerah. Yeah. Kita tidak punya pertanian, tidak punya hutan, sehingga yang namanya hubungan retribusi dan pajak kan masyarakat langsung. Sehingga bagaimanapun dari mana DPR anggaran itu kan juga kembali kepada masyarakat, termasuk tadi masalah kesehatan kita harus masyarakat anak stunting itu juga harus kita perhatikan, juga ada tambahan ASN juga berarti harus kita tambah anggaran, juga kemarin kegiatan yang belum tertampung di dalam anggaran murni 2003 sehingga ada perubahan itu, sehingga di dalam pendidikan juga harus kita perhatikan.
itulah yang perlu pandangan dari DPR masalah perubahan APBD 2003. Oke, nah kemudian sejauh apa peran DPRD dalam penyusunan KUA dan KUPA PPAS pemerintah Kota Surakarta ini? Ya karena angka-angka dari pemerintah kota ya, dari Badan Anggaran Pemerintah Kota, sedangkan kita kan mengevaluasi apakah kegiatan ini benar-benar fokus tidak, terus kepentingan masyarakat tidak. Nah ini sehingga kita hanya sebetulnya fokusnya itu ada anggaran itu kinerjanya untuk masyarakat sebetulnya, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran itu diisi di situ. Apalagi DPR Kota Surakarta kan istilahnya saling mengikat dan kerjasama dengan baik sehingga dibahas bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat juga. Kalau bicara refocusing sebenarnya itu bukan menjadi hal yang baru bagi kami di DPRD. Dulu pernah pada saat masa COVID itu refocusing itu malah bisa lebih dari 4 kali dalam 1 tahun anggaran. Dan itu ya kita memang lebih utamakan untuk kepentingan masyarakat. Itu Mbak Polpi. Jadi yang berkaitan dengan refocusing saya kira tidak ada kendala yang cukup signifikan. Kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami pemirsa. Pemirsa masih membahas mengenai KUA PPAS dan juga KUPA PPAS Kota Surakarta. Tadi di segmen sebelumnya kita membahas sedikit ya Pak ya, tadi sempat saya potong Pak Sapari terkait bea cukai tembakau. Bagaimana Pak? Jadi gini, saya tadi lupa dalam perubahan anggaran itu pajak retribusi tembakau dan cukai itu kan biasanya umpamanya 2023 akan diberikan pada pertengahan jalan, di tengah jalan, karena itu hasil dari tahun 2002. Nah ini kan juga masuk di dalam perubahan APBD 2023 itu. Digunakan untuk fungsi apa kegiatan itu. Oke, ini perubahan yang cukup besar begitu ya. Oke, nah Pak Budi kalau tadi kita bicara begitu, sektor mana sebenarnya menjadi prioritas penambahan atau intensifikasi untuk KUPA PPAS tahun 2023? Kalau kita lihat sekarang ini dengan Kota Surakarta yang memang dalam rangka penataan wajah kota yang sangat luar biasa, ini memang yang menjadi salah satu fokus perhatian kita adalah di bidang pengembangan budaya dan penataan lingkungan atau penataan kebersihan lingkungan. Sesuai dengan tema pembangunan iya, begitu ya. Ini yang saat ini juga fokus karena kita berharap dengan beberapa kita evaluasi 2 tahun anggaran ini kan potensi pendapatan kita kan banyak yang hilang, yang tidak bisa kita tarik. Dan itu memang ya dampak juga dari kaitannya dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Makanya kita berharap kita bisa melihat sisi-sisi yang lain yang kemungkinan ini bisa menjadi potensi bisa menambah PAD kita. Nah, salah satunya adalah di bidang pariwisata dan juga yang kaitannya dengan lingkungan. Ini yang memang di 2 tahun terakhir ini kan terus digenjot untuk pembangunan kawasan wisata yang ada di Kota Surakarta. Nah, tapi kita kan belum melihat signifikansi pembangunan destinasi-destinasi baru ini untuk menambah potensi PAD kita. Makanya kita akan mencoba mengepush itu agar memang hasilnya juga maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. TSTJ yang sekarang kemudian pakai untuk pembangunan Solo Safari ini kan juga yang datang ke Solo Safari kan sudah luar biasa banyaknya. Tapi kan kita belum tahu, nanti kita baru tahu nanti pada saat pembahasan ini kira-kira signifikansinya untuk menambah PAD sebesar apa. Kemudian di sana juga perlu kita tata lagi, ternyata masalah parkir kan juga menjadi kendala, menjadi PR yang memang harus diselesaikan. Kemudian destinasi Masjid Syekh Zayed dan juga
kemarin Lokananta sudah diresmikan. Harapannya nanti tahun ini atau tahun depan Balekambang juga segera diselesaikan untuk revitalisasinya. Nah ini kan harapannya memang ada hal yang signifikan untuk bisa menambah PAD kita, PAD Kota Surakarta. Karena kita nggak punya sumber daya alam seperti daerah-daerah lain. Kita hanya bertumbuh memang saat ini untuk PAD kita di sektor jasa dan perdagangan. Nah dengan adanya destinasi-destinasi baru itu, kita harapannya bisa menarik sebanyak mungkin orang ke Kota Solo, kemudian tingkat hunian atau okupansi hotel-hotel kan bisa lebih baik, juga akan lebih meningkat. Begitu, Mbak. Nah, Pak Sapari, kalau bicara soal anggaran ini kan menjadi suatu hal yang penting begitu ya dalam berjalannya pemerintahan suatu daerah. Kemudian apa harapan dan juga mungkin hal yang akan diperhatikan ini untuk tahun 2024? Sebetulnya anggaran itu kan event-event yang kita ada di Kota Solo otomatis akan bisa menarik retribusi daerah. Contohnya kita punya 2 keraton ini sudah kita benahi, dan kita ada event-event yang baik nasional maupun internasional di Kota Solo. Itu teman-teman DPR juga langsung kontrol selama kegiatan masuk pajak daerahnya, bagaimana kita langsung, sehingga kita langsung ke lapangan. Contoh kemarin kegiatan yang mana termasuk boom ya di waktu di Edupak, masalah kemarin Mas Dhani itu juga ada konser musik itu ya, dan kelihatan juga kegiatan yang lainnya. Dan untuk keraton-keraton sudah mulai membuka diri dan berbenah, dan sekarang sudah ada hasilnya untuk Kota Surakarta. Bagaimanapun memang Solo kan kota budaya yang tidak bisa kita tinggalkan. Iya, itu salah satu cara untuk menarik PAD begitu ya. Nah, kalau dari Pak Budi ada tambahan mungkin apa harapan dan kira-kira hal yang perlu diperhatikan khusus begitu untuk anggaran di tahun 2024? Ya, kita berharap nanti di tahun akhir tahun 2023 dan juga awal 2024 berkaitan dengan perencanaan kota yang saat ini juga terus dilaksanakan pembenahan wajah kota, dan kemudian kita juga support dengan nanti pada saat pembahasan di APBD baik perubahan maupun APBD murni ya semuanya bisa selaras dengan apa yang kita harapkan bersama antara pemerintah kota dan DPRD Kota Surakarta, tentunya untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta. Hasil akhirnya kan itu. Jadi kita yakin ke depan Solo akan lebih baik dari sekarang. Itu, Mbak. Oke. Dengan tadi sudah dijelaskan begitu seberapa banyak anggaran untuk APBD ada 2,1 triliun begitu ya. Ini meningkat berarti ya Pak ya? Meningkat dibandingkan tahun lalu. Kemudian ada sejumlah fokus-fokus yang akan dilakukan pada tahun anggaran yang berikutnya, dan pastinya evaluasi bagaimana nanti suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Bagaimana nanti pajaknya masuk sebagai PAD. Wisata seperti yang kita tahu Kota Surakarta memang untuk wisata dan budaya saat ini sedang meningkat begitu ya Pak ya, meningkat drastis. Ini tentunya menjadi salah satu dalam tanda kutip ladang PAD yang cukup besar ya untuk bisa meningkatkan pendapatan Kota Surakarta. Terima kasih Pak Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, dan Pak Ahmad Sapari, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, sudah berkenan untuk berbincang bersama kami hari ini di Buletin Jateng DIY Dialog. Dan demikian dialog hari ini pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Raida Pulpi, mewakili tim kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.